Oke. Halo guys, berjumpa lagi dengan gue. Kayak ragu-ragu banget gue ngomongnya. Berjumpa lagi dengan gue di Pomegranate Podcast Mager bersama Nate. Ini biar enak sini kali ya. Tangannya kurang panjang. Nah, kepanjangan kali ya gue ya. Podcast Mager bersama Nate. Kali ini gue ngebahas tentang lanjutannya kemarin yang namanya apa sih? Dopamin tingkat lanjut ya. Dopamin tingkat lanjut. Ya memang itu nggak terlalu fokus untuk pembahasan karena gue juga selain lebih dari 15 menit itu bakal bosen dan juga itu baru pertama kali di video dan kenapa mungkin kalau misalnya kalian notice angkanya kok udah 57 karena untuk 56 ke belakang seperti yang pernah gue jelasin itu ada yang audio doang, ada yang ada video cuma nggak sinkron gitu loh antara audio dan video, jadi kayak ya udahlah, kalau gue tulis jadi nomor satu pun gue nggak enak bisa dibilang. Jadi gue sebenarnya ada beberapa bahan yang memang udah pernah gue tulis dan pernah pengen gue record tapi gue nggak kayak apa ya, nggak sempet lah ya. Perihal tentang dopamin tingkat lanjut itu ada yang namanya yang kemarin kan gue bilang untuk penutup cari uang ya, cari uang apa segala macam. Nah, perihal itu pun ada sedikit lanjutan. Selain dari untuk dopamin tingkat lanjut untuk yang hal-hal yang lo suka, itu keterkaitannya bahwa kenapa setiap manusia itu harus punya hobi. Hobi, hobi entah lo mau cosplay, entah mau lo buat konten kayak gini, konten kreator. Jadi konten kreator adalah hobi. Jadi videographer, fotografi, hiking mungkin atau touring atau swimming. Swimming nggak ada ya. Sport, diving ya, diving, mancing, sepedaan, atau apapun lah itu hobi yang gym ya, ya apapun bentuk hobinya. Di situ tiap orang kalau menurut gua itu harus ada satu. Ya, sorry ya, gua harus punya satu kalau menurut gua. Satu atau dua, ya dua lebih cukup. Dua lebih itu lebih baik kalau misalnya memang lu bisa ngatur waktunya. Kenapa? Ini gue udah tulis beberapa poin yang memang udah lama sih gue poin yang dari tahun 2023 tapi belum sempat gue buat videonya. Jadi inti dari hobi itu ya memang apa ya, mendapatkan dopamin itu secara bisa dibilang sebelum naik ke tingkat lanjut. Karena gini, gue ngerasain kan gue itu termasuk orang yang udah kena dopamin tingkat lanjut. Kalau misalnya gue pengen ngerasain yang hampir mirip efeknya dengan dopamin tingkat lanjut yang kayak kemarin, gue biasanya apa ya, menghabiskan waktu untuk mengerjakan hobi itu lebih banyak dan istirahat juga lebih banyak karena memang untuk mencari kenormalan gua karena kalau udah capek hektik tapi memang bikin stress out banget itu bakalan kambuh lagi itu dan butuh dopamin kuat. Salah satunya memang gue juga bagi yang belum tahu gue itu masih sebenarnya masih apa namanya, psikiater ya, masih ada obat psikiater sebenarnya. Gue masih konsul juga sih harusnya, tapi ya agak bandel aja gue nya, kadang konsul kadang enggak gitu. Dan gue masih kadang-kadang masih konsumsi kalau misalnya memang gue emang udah nggak bisa dikontrol nih untuk ngerjain hobi kena, ujian kegiatan kena gitu. Ya udah akhirnya gue minum. Nah inti dari sebelum pencegahan kena dopamin tingkat lanjut itu ya salah satunya ada hobi. Hobi itu untuk melepas stres kalau menurut gue dan menjaga kenormalan. Coba aja. Jangan ini deh, gue berkaca pada diri gue sendiri yang waktu itu gue kerja dari security. Dari security yang memang menurut gue nggak capek fisik, dari gue sendiri nggak capek fisik tapi capek pikiran. Yang paling berkesan sampai detik ini adalah gue masuk malam. Masuk malam tuh dari jam
11 masuknya sih jam 11, cuma serah terima segala macam sampai sana tuh harus jam setengah 11 lah maksimal, setengah 11 atau jam 11 kurang 15 malam. Pulangnya pagi jam 8, tapi kadang serah terima itu sampai jam 9 kalau nggak ada masalah. Kalau ada masalah bisa sampai jam 10. Nah waktu itu gue pulang malam, ada masalah pagi-pagi, dimarahin dulu sampai sekitaran 2 jam meeting, dimarahin jam 10, jam 11, jam 12, lanjut lagi kerja sampai jam maghrib isya. Padahal malamnya lagi gue gawe. Jadi pulang dulu maghrib, isya, setelah isya jam setengah 8, balik. Apa jam 8 itu gue lupa. Pokoknya setelah isya gue ingetnya, jam 11 kurang gue datang lagi. Paginya sama lagi. Itu 2 hari, 1 malam deh kalau nggak salah. Itu beberapa momen doang, tapi nggak tiap hari. Sisanya adalah yang gitu. Kerjaannya nggak ada pelampiasan, akhirnya gue pakai dopamin tingkat lanjut itu, dan memang akhirnya jadi penenangan karena waktu itu juga gue kuliah karyawan, jadi kayak stresnya gila, kegiatan di rumah ada, kerjanya kayak gitu, kuliah karyawan yang teknik lagi jurusannya, jadi kayak ya gitu. Ya tingkat lanjut akhirnya ya udah agak bersaing, pernah jadi kalem, dan sementara kegiatannya udah naik jadi kayak udah ya udah agak-agak kalem, sadar ya intinya kayak gitulah. Dan pada saat itu gue nggak ada hobi gue nggak ada, kayak udah capek, bener-bener capek padet. Mungkin kalau waktu itu gue hobinya main game sih, karena main game juga makan waktu ya, waktu itu kan Mobile Legend atau AoV, kalau lo tahu Arena of Valor atau Vainglory, gue waktu itu mainnya itu makan waktu banget, setengah jam sampai 1 jam untuk 1-2 game doang, dan itu memang kayak anjir gitu. Mungkin kalau misalnya gue tahu tentang di Jepangan waktu ada saat itu, gue bakal mengalihkan gue ke arah sana gitu. Tapi ini waktu itu nggak ada, jadi sampai akhirnya gue dapet dopamin yang lanjutan itu, akhirnya ya udah ngefeknya sampai sekarang. Itu. Jadi lu harus apa ya, bagi orang-orang yang nggak suka orang teman lu atau keluarga mengerjakan suatu hal hobi, contohnya mungkin sepedaan atau mancing atau naik gunung, camping atau touring atau gimana, itu apa ya, pelampiasan stres, walaupun memang ujung-ujungnya setelah melakukan kegiatan hobi mereka capek. Ya, mereka capek gitu, kayak apa sih, bukannya waktunya istirahat tapi malah kayak gitu. Melepas stres, jujur melepas stres, karena gue sendiri ngerasain kayak gitu, cuma kayak ya udahlah, akhirnya memang persaingan antara gue yang ini kan, gue dari gue ceritain dari gue sendiri. Gue sering berpengalaman karena gue udah kena dopamin tingkat lanjut, dan gue kayak nggak ada istirahat tuh weekend apa gimana, jadi kayak kadang dopamin tingkat lanjutnya naik minta, kadang juga ini yang naik, ini yang ngalah malah hilang. Jadi kayak gini, kalau misalnya dua-duanya naik, salah satunya ya pakai obat itu, baru begini gitu. Jadi bagi yang memang nggak suka hobinya, misalnya lu nggak suka sama hobi si A gitu ya, memang ya dia menyenangkan dirinya, menghibur dirinya cuma itu doang, jadi kayak ya udahlah. Nah biasanya hobi itu bakal ganti seiring dengan pertambahannya umur, biasanya ya, bukan biasanya sih, di pengalaman gue begitu. Pengalaman gue begitu. Nongkrong pertama, gabung ke si komun A misalnya, dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 16 bulan, 18 bulan, bosan nih, udah mulai bosan, tak 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 tak, hilang hilang hilang, dapat teman baru, ajak ke komunitas mana, itu biasanya begitu biasanya.
Atau mungkin memang temennya sama, cuma ganti kegiatannya aja. Itu juga kadang-kadang kayak gitu. Yang tadinya misalnya mungkin cuma nongkrong-nongkrong doang, tapi tiba-tiba mau nongkrong tapi menghasilkan cuan misalnya. Itu kan cuma kayak menghasilkan nongkrong cuma ada cuannya juga, kan itu termasuk hobi nongkrong tapi yang bermanfaat. Kasarnya ya. Itu sering tambahnya waktu lu bakalan ngerasain yang namanya perubahan hobi. Nah, mungkin yang hobinya jor-joran, nggak jor-joran ya, melakukan hobi yang nggak terlalu mahal sampai akhirnya melakukan hobi dengan mempersungguh dengan biaya yang memang nggak murah. Dan juga biasanya juga hobi itu dilandasi dengan inner child sih, inner child yang memang kayak apa namanya, luka luka masa kecil atau pengekspresian di diri dia yang masa anak kecil itu. Jadi pokoknya inner child lah, sesuatu yang berhubungan dengan inner child. Memang itu dunia hobi itu adalah dunia pelarian sih kalau menurut gue pribadi ya. Koreksi misalnya kalau gue salah atau memang dari kalian yang ngedengerin ini ada opini-opini yang berbeda. Lo bisa komen gue di, ya komen aja di gue di videonya, atau mungkin bisa masukin email dan gue masih kayak open ngebacain email kalau misalnya kalian memang ngirim email, kayak pengen dibacain, sharing pengalaman kalau misalnya nggak mau dibaca di kolom komentar ya. Ya mungkin bagi kalian yang di Spotify yang memang pengen ngasih sharing pengalaman tapi nggak mau ketahuan gitu atau pengen dibacain di gua, ya silakan bisa dikirim di emailnya ada di kontak atau di kontak bio Instagram di Pomegranate. Atau mungkin kalau misalnya pengen nggak ribet bisa aja di email di bio net ID atau ID net ya, kalau misalnya di Instagram juga bisa. Email di Kamekosan atau Kamekatsu juga sama aja, itu sama. Empat akun itu kepemilikannya sama gue juga, jadi kayak ya udah. Balik lagi, ya dunia hobi adalah dunia memang pelarian. Dan juga pasti ada yang ledek, wah hobi gue paling mahal nih, wah hobi gue paling mahal. Enggak, semua hobi mahal. Semua hobi mahal. Gue dulu cosplay 2023, enggak, 2022 baru awal biasa nge-week gitu ya, week play namanya orang-orang bilang. Modalnya sih 50.000 karena gue beli wig itu second, sisanya pakai baju kemeja putih dasi hitam, pakai masker. Waktu itu masih peralihan covid kalau nggak salah 2021, kalau nggak salah masih masih ada apa sih namanya, kayak rambu-rambu setiap kegiatan harus pakai masker gitu loh, masih ada kayak gitu. 21 22 pakai masker, pakai anting jepit. Wah, itu udah paling murah 55 ribuan. Beranjak gua nyoba cosplay beneran, gua maker wig ya, gue nyari wig waktu itu nggak ada, rambut palsu itu gue bikin, sama kostumnya kostum outer doang, celana sama jas, jadi karakter Diablo. Yang paling mahal adalah wignya, ternyata wignya berapa, 800.000. Wig Diablo 800.000. Dan ada harga sih, ada rasa juga. Pas gue beberapa kali make, teman-teman gue yang ngelihat wignya itu serasa kayak rambut beneran, jadi kayak bukan wig biasa, jadi kayak wignya kayak bener wig rambut gitu, bukan rambut palsu. Jadi kayak anjir, ada harga ada rasa sih. Jadi totalnya kostum Diablo yang gue bikin itu sekitaran 1,3 1,4 juta. Itu baru kostum sekedar gitu doang ya, belum sampai perintilan. Maksud gue Diablo kan cuma wig, dasi, glove, outer, kemeja putih panjang sama sepatu, karena kebetulan gue ada beberapa yang punya, jadi gue pakai yang ada aja. Dan teman-teman gue yang lain yang cosplay itu lebih dari sejuta ada, 5 sampai 8 juta juga ada. Itu baru cosplay. Nah gue pindah ke bagian fotografi. Fotografi lo juga gak usah ditanya ya, nah, yang mic yang ini, wah waktu gue itu, waktu zaman gue beli ya, itu sekitaran 2 jutaan karena gue beli yang dual. Ini ada dua Saramonic.
Zaman gua dulu, zaman 2019 ke bawah lah, zaman-zaman Covid. Mungkin kalau misalnya pengen tahu ada di channel Net ID juga yang gua unboxing ini deh kalau nggak salah. Gue lupa tahunnya. Terus gue beli kamera yang sekarang pakai ngerekam itu sekitaran 2 juta. Dan gue ngerasa kayak, damn, gue malah kayak butuh lagi kayak misalnya tiang, lampu, apa segala macam itu bisa makin makan duit. Terus gue pernah beli sepeda doang yang harga 3 juta. Sepeda doang yang harganya 3 juta dan itu ngerasanya kayak biasa. Waktu itu gue sebelum terjun kedua hal ini, cosplay sama kameramen, ya fotografer, itu 3 juta. Dan belum kayak ganti rantai, kalau yang original bawaan jelek bisa dibilang, kayak nggak nyaman gitu. Ganti rantai satu set kata teman penghobi, gue punya teman penghobi kayak sepedaan gitu, entah downhill entah gimana dia pokoknya tentang sepeda. Ganti yang rantai biasa yang aftermarket tapi agak bagus itu sekitaran 2 juta, 1,5 sampai 2 juta. Yang lebih bagus 3 juta, itu baru rantai satu set gitu, gear depan, gear belakang, rantai, gigi, sama yang apa sih, yang rantai yang Z kayak Z petir gitu. Belum yang lain, gue bilang, hah, pancingan, pancingan mungkin apa sih yang alat pancing, gue bilang, joran ya namanya kalau nggak salah. Itu juga ada yang mahal kan, sampai ngelengkung berapa kilo pun dia nggak bakal patah. Dan mobil apalagi kendaraan motor apapun, hobi itu semua mahal. Hobi itu semua mahal, jadi jangan merasa kayak hobi gue paling mahal, hobi gue paling mahal. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Inti dari pembahasan kali ini adalah yang mana hobi itu menurut gue penting bagi yang lu stres kerja atau gimana. Cari hobi. Pol-pol yang nggak bisa nyari hobi, keluar ngeliatin orang, lu ngelamun ngeliatin lu orang lalu lalang, ngeliat keadaan sekitar, biar stres lu kayak apa ya, terhenti dulu, rehat sejenak bisa dibilang. Pikiran lu biar rehat sejenak. Kadang kalau ngelamun, ngelamun bukan ngelamun kosong ya, ngelamun hidup sambil ngeliatin orang-orang lalu lalang itu melepas stres. Apalagi ditambah lu ngopi, kalau misalnya kopi, tarik nafas panjang, kalau misalnya bisa teriak-teriak, itu lega banget. Walaupun memang nggak menyelesaikan masalah, cuma stres lu agak kayak turun, tingkat stres lu agak turun. Karena kalau misalnya memang stres itu ada beberapa hal yang ditimbulkan ya. Salah satunya mungkin bisa kena stroke juga. Salah satunya. Dan beberapa hal penyakit yang lain. Selain yang agak-agak ringan yang sering terjadi adalah asam lambung pasti. Jadi sebelum hal yang terjadi mungkin lo disarankan untuk ada waktu jeda mereda stres, atau mungkin memang yang mengerjakan hobi itu. Entah hobi yang lu suka, entah coba-coba dulu hobi temen lu, baru lu bisa mencari hobi yang sesuai dengan lu, atau gimana pun caranya. Walaupun memang keluar duit lebih banyak, tapi setidaknya kewarasan itu lebih penting kalau menurut gua. Oke, itu mungkin aja pembahasan malam ini. Sekarang malam Selasa, gue lupa tanggalnya. Gue lupa tanggalnya, tanggal berapa ya? Iya, tanggal jam 12 tanggal 15, berarti sekarang tanggal 16. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk follow atau subscribe channel gue yang Pomegranate, Kamekatsu, dan juga Net ID. Ya, ada di link di bio, atau ya link di bio atau di deskripsi. Oke, pembahasan kali ini kita tutup dengan sekian. Like video ini kalau misalkan kalian suka, ya dislike aja kalau misalkan kalian nggak suka. Share dan subs agar channel gue makin berkembang. Oke, see you for the next podcast.